Pertanyaannya tadi, masihkah relevan Ya, persatuan semangat dari Hari Kebangkitan Nasional yang lahir di 1908 itu lebih dibuhulkan 1928 itu sebagai modal besar persatuan kesatuan memerdekakan bangsa itu dihubungkan dengan kondisi hari ini? Menurut saya masih sangat relevan sampai kapanpun. Ya. Kenapa? Bangsa Indonesia ini kan besar. Ya. Kalau tidak dikelola dengan baik rasa nasionalisme persatuan dan kesatuan, wah, repot lah. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Masih terkait suasana Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, kita sengaja menghadirkan bintang tamu Bapak Sahrul M. Pasaribu yang kita kenal sebagai Bupati Tapanuli Selatan pada periode 2000-2015, 2010-2015, 2016 sampai 2021. Ya. Beliau juga kita kenal sebagai tokoh Sumatera Utara. Terima kasih Pak Sahrul sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrul, bagaimana Bapak memaknai Hari Kebangkitan Nasional dikaitkan dengan kondisi saat ini? Silakan iris tipis-tipis dulu Pak Sahrul. Baik. 20 Mei 1908 ya. Itu lahir yang disebut dengan organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo. Ya, betul. Yang sekarang dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Itu ditetapkan oleh Presiden 16 Desember tahun 1959. Ya. Baik. Baru beberapa tahun waktu itu saya lahir. Nah, apa yang paling substansial sesungguhnya kehadiran organisasi Budi Utomo yang telah ditetapkan sekian tahun setelah 1908 itu, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, adalah pada masa 1908 itulah 20 Mei. Embrio lahirnya atau masa bangkitnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan yang tinggi saat itu ingin memperjuangkan kemerdekaan RI dari penjajah, ingin merdeka lah intinya. Jadi pada saat itu ini banyak bergerak organisasi Budi Utomo yang lahir 20 Mei 1908 itu adalah di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Itu sejarahnya. Tapi yang paling substansial, yang paling hakiki di situ adalah rasa persatuan kesatuan muncul, rasa nasionalisme muncul. Jadi saya garis bawahi substansi dari Hari Kebangkitan adalah membentuk persatuan dan kesatuan dan rasa nasionalisme anak bangsa. Ya. Padahal Indonesia belum merdeka. Ya. Nah, inilah yang menghantar kita, ya, inilah menghantar kita rasa nasionalisme Indonesia itu, rasa kebangsaan Indonesia itu yang dibutuhkan untuk muncul itu secara solid adalah persatuan kesatuan. Inilah yang menghantarkan kita 20 tahun berikutnya setelah 1908, yaitu 28 Oktober 1928. Dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Masih berproses panjang. Sebelum itu kan sudah banyak mungkin niat para para pejuang, kaum pergerakan, tapi kan masih
masih sangat-sangat parsial, belum bersatu dia. Tapi 1908 mulailah dikenal dengan yang disebut rasa nasionalisme itu. Di Bohol lah ini, yaitu 28 Oktober 1928 yang kita dengan Hari Sumpah Pemuda. Sampai pada inilah yang menghantar kita 17 Agustus 1945 merdeka lah bangsa itu. Pertanyaannya tadi, masihkah relevan semangat dari Hari Kebangkitan Nasional yang lahir di 1908 itu lebih dibuhulkan 1928 itu sebagai modal besar persatuan kesatuan memerdekakan bangsa itu dihubungkan dengan kondisi hari ini? Menurut saya masih sangat relevan sampai kapanpun. Kenapa? Bangsa Indonesia ini kan besar. Kalau tidak dikelola dengan baik rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, wah repot lah. Gampang disulut nanti ya Bang, kalau nggak ada persatuan dan kesatuan. Apalagi ini menjelang tahun politik, Pak Sarul. Coba dulu, ini tahun politik ini juga kalau bisa persatuan ini kegesek nanti gimana nih, Pak Sarul? Itulah. Agenda bangsa kita tidak terasa di pemilu serentak 14 Februari 2024. Kembali bangsa ini agenda 5 tahunan akan dilaksanakan memperbaharui mandat rakyat. Apakah kepada pimpinan eksekutif, presiden, wakil presiden, maupun yang akan mengisi lembaga legislatif, yang disebut dengan pemilu serentak. Maknanya adalah agenda 5 tahunan memperbaharui mandat dari rakyat Indonesia kepada yang mengisi nanti pimpinan eksekutif maupun lembaga legislatif di semua tingkatan. Jadi dari pengalaman beberapa agenda politik 5 tahun mundur kita ke belakang, 2014 lah ya kan? 14 ini yang utama. Agak gesekan kita kan? Saya kira kita yang menjadi saksi sering di grassroots terjadi gesekan-gesekan yang kadang-kadang tidak perlu terjadi. Jadi potensi gesekan ini di agenda politik 2024 mendatang, kalau tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, tentu ini berpotensi terjadi gesekan. Pak, kita langsung ke pokok masalah dulu. Biasanya kan calon A, calon B, calon C ini pokok masalahnya dulu. Apa caranya, Mas Sarul? Tips yang dan memang terkadang yang membuat muncul masalah itu ya karena fanatisme terhadap calon. Fanatisme terhadap calon. Misal untuk calon presiden, wakil presiden. Kita belum tahu apakah 2 atau 3 atau berapa lah. Tapi banyak para politisi memprediksi di kisaran 3 pasangan calon. Tapi juga bisa 4. Saran saya tentu kepada para pendukung, apakah partai politik maupun pendukung non partai, supaya betul-betul mengkampanyekan para calon-calonnya ini, supaya menawarkan berbagai program, bukan saling menjelekkan, bukan saling menjelekkan, dan apalagi yang berada di grassroots. Cenderung kalau pimpinan partai politik mungkin sudah lebih dewasa, tapi di pendukung di grassroots, di kampung-kampung pun jangan sampai berkelahi karena misalnya beda idola terhadap pasangan calon presiden yang belum tahu kita untuk berapa pasang calon. Karena pilkades juga ada potensi dikit-dikit demikian juga pada saat yang bersamaan nanti di semua tingkatan akan dilakukan pemilihan calon anggota legislatif DPR RI, provinsi dan kabupaten. Ini juga ada potensi gesekan kalau tidak dikelola dan para calon, utamanya para tim sukses tidak jernih melihat segala sesuatu. Jadi ini juga harus dikelola dengan baik. Nah, saran saya adalah sepanatisme apapun kita, apakah calon kita untuk presiden, wakil presiden termasuk di grassroots, sepanatis apapun kita kepada tokoh-tokoh yang ingin berkontestasi, berkompetisi untuk calon legislatif semua tingkatan, jangan nilai-nilai luhur, nilai-nilai adat istiadat yang saya kira di Indonesia
adat istiadat suku apapun tidak menghendaki adanya pertengkaran yang saya kira yang bisa menimbulkan disharmoni di tengah-tengah masyarakat kita. Ini harus kita pelihara ini. Berarti terlalu murahlah kita sebagai bangsa, ya kan? Mau terpecah dengan mengabaikan para pejuang yang tadi Bapak sampaikan oleh sebuah yang panjang itu. Yang panjang itu tadi 08, 28, 45 oleh sebuah karya hajatan politik. Yang 5 tahun nanti. 5 tahun nanti. Terlalu murah ya. Betul. Apalagi sedikit dulu Bang, iris tipis-tipis pilkada nggak di ujung tahunnya juga ada juga pilkada. Itu juga ya potensi tetap ada. Ya. Betul, potensi tetap ada. Karena memang di regulasi kita, aturan kita, sekian bulan setelah pemilu serentak, maka akan dilakukan juga pilkada serentak untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, demikian juga wali kota, wakil wali kota. Maka jangan sempat nanti, karena ini kalau pemilu serentak dalam tahun yang sama antara presiden, wakil presiden di hari yang sama dengan kamar legislatif, DPD, DPR RI provinsi, kabupaten, kota, dan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur di 2024 ini pertama kali. Maka jangan sampai nanti, doa kita, harapan kita di pemilu Februari, tepatnya 14 Februari 2024 itu terjadi gesekan-gesekan yang tajam di tengah masyarakat. Karena nanti itu yang menghantar nanti untuk pilkada serentak itu. Karena hasil pemilu itulah nanti para partai politik yang menjadi mencalonkan para kandidat, apakah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Bayangkan ini kalau terjadi satu eskalasi yang panas, belum lagi dingin dia, sudah main lagi nanti pula pilkada. Makanya kita diskusikan ini, kita sosialisasikan. Jadi gini Pak Sarul, berpijak pada pengalaman Bapak sebagai bupati, tentu kan punya pengalaman dalam hal membangun kesetiakawanan sosial. Tidak mungkin kita membangun sebuah jembatan, jalan di tengah api berkobar. Artinya landasannya itu kan kesetiakawanan sosial dulu. Pengalaman Abang sebagai bupati kan pijakannya harus kesetiakawanan sosial dulu baru membangun. Nggak mungkin kita bisa membangun di tengah huru hara tadi gitu, Bang Sarul. Baik. Mungkin agak berbeda nanti di 2024. Contoh, saya periode pertama itu hampir setahun jarak pileg baru pilkada. Ya. Saya waktu itu menjadi anggota DPRD provinsi terakhir itu periode ketiga dengan sistem suara terbanyak. Itu pemilunya adalah di April, kalau saya nggak salah 2009. Pilkada saya ikuti, waktu itu saya masih anggota DPRD Sumut, pilkada di Tapsel, kalau saya tidak salah di Mei 2010, masih ada jarak setahun. Ya, demikian juga di 2015 periode kedua. Setelah setahun lebih pemilu sudah serentak itu 2014, baru setahun 2014. Baru 2015 pilkada, itulah pada saya periode kedua. Di 2019 kemarin pemilu juga serentak, pilkada adalah juga lebih setahun baru pilkada di 2020. Itu yang menjabat sekarang para kepala daerah, wakil kepala daerah. Jadi ada nuansa, ada tenggang waktu yang berbeda dibanding nanti 2024, masih di tahun itu. Mas emosi kan pengalaman Abang dalam menjalankan pemerintahan itu kan tentu ada namanya potensi demonstrasi yang agak keras kalau menjurus rusuh gitu kan. Itu kan juga punya pengalaman Abang, baik sebagai pengalaman di eksekutif, pengalaman di legislatif. Itu yang saya mau sharing dulu gitu Pak Sarul. Hubungannya dengan kesetiakawanan sosial ini maksudnya. Ya, apa itu ya? Kalau pemimpinnya memberikan contoh teladan, masyarakat kita ini saya lihat begini. Jangan kita pun, istilah kita, para tim sukses kita, tim kampanye kita ini kita ajari menjual kita lah katakan, mempromosikan kita. Jangan pula kita suruh pula membabi buta pasukan kita di bawah itu. Menghalalkan segala cara itu. Jangan pula kompetitor kita itu saling menjelekkan.
Jadi itulah terkadang terjadi gesekan-gesekan di grassroots. Jadi saya kira memang kalau ditanya seperti itu harus ada kedewasaan politik bagi semua aktor politik. Apakah misalnya untuk nanti pemilu serentak para caleg-caleg kita ini di semua tingkatan. Demikian juga kesadaran politik daripada aktor-aktor politik itu. Kalau sudah ada itu, biasanya dia pun menyuruh tim kampanyenya, tim suksesnya, bukan menjelekkan orang lain supaya dia terpilih. Rakyat kita udah cerdas lah itu. Tapi saya nggak yakin Bang dalam kondisi masyarakat kita belum steril lah dari jelek menjelekkan, dan juga itu jangan terlalu cengeng juga. Kalau itu saya rasa saling membunuh karakter gitu ya. Pak Sahrul ya, saya kondisi sekarang ini masih rentan. Ya mudah-mudahan jangan terjadi lah. Saya juga belum melihat sebuah kontestasi politik survive karena menjelekkan orang lain. Belum juga lihat itu. Bapak punya pengalaman itu juga, penglihatan itu ya. Jadi saya masih percaya para aktor politik, para tokoh-tokoh masyarakat masih punya moral yang baik lah. Belum Machiavellis lah. Belum menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Oke, kita bergeser sedikit dulu, Pak Sahrul. Kriteria pahlawan di masa penjajahan adalah mereka yang angkat senjata. Itu dulu kriteria pahlawan, yang tembak-menembak melawan penjajah Belanda. Sekarang kriteria pahlawan itu kalau petani tentu dia berbudidaya dengan baik sehingga bisa menyuplai pangan rakyat. Itu kan juga pahlawan. Nah, gimana tanggapan Pak Sahrul soal kriteria pahlawan masa kini? Ya, setiap orang yang bekerja sesuai dengan tupoksinya dan mampu berguna bagi dirinya dan mampu juga berguna bagi orang lain. Sesungguhnya itu sudah bagian yang disebut dengan masuk kriteria pahlawan. Tentu skopnya berbeda-beda. Klasifikasinya berbeda-beda. Yang kedua lagi bagaimana setiap orang berupaya tidak menjadi beban di tengah-tengah masyarakat kita. Ini mungkin skala kecil. Tadi disebut para petani. Petani itu kan nggak juga bisa berdiri sendiri. Tidak bisa. Petani itu harus oleh pemerintah diajari supaya mumpuni, punya pengetahuan pertanian yang dari waktu ke waktu meningkat. Sambil pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan. Tapi yang paling penting adalah di situ bagaimana pengetahuan mereka dari waktu ke waktu dapat meningkat. Infrastruktur yang mendukung pertanian itu juga dapat disediakan pemerintah. Kalau ini yang terjadi, maka pertanian meningkat, petani semakin sejahtera. Barangkali banyak komoditas yang tidak harus perlu kita harus impor dari luar gitu ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu bisa menjadi hanya sebatas pemanis kalau masyarakatnya tidak sejahtera gitu loh, Pak Sahrul. Nggak mungkin kita kampanye persatuan dan kesatuan, tapi masyarakatnya pangannya tidak tercukupi, kesehatannya tidak terpenuhi. Nah ini kan bagian dari tugas para pemimpin gitu. Ya, pemimpin betul. Pemimpin itu banyak. Ada pemimpin eksekutif pemerintah. Ada pemimpin partai politik. Ada juga pemimpin non formal. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Tentu ini harus dikolaborasi, disinergi untuk membuat atau mengajari rakyat kita dan menciptakan iklim yang kondusif di di grassroots, di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini bagian jadi kunci juga. Pengalaman saya dulu, selama memimpin Tapsel relatif, menurut saya, suasana kondusivitasnya itu bisa terjaga dengan baik. Tentu ada masa-masa tertentu dinamika yang terkadang eskalasi tinggi karena mungkin komunikasi kita yang tersumbat dengan mereka-mereka yang berada di grassroots. Komunikasi ini juga sangat penting dalam menumbuh kembangkan semangat persatuan dan kesatuan itu.
Ya, ini juga salah satu kunci. Pertanyaan terakhir nih, Pak Sarul, terakhir. Ya. Nasional itu kan terdiri dari desa-desa, Pak. Ini persatuan nasional itu dimulai dari persatuan desa-desa. Makanya Pak Jokowi punya namanya Nawacita Butir Ketiga, membangun dari pinggiran. Ya. Dalam hal ini desa. Pengalaman Bapak soal desa ini, coba bagi ini dulu Pak, pengalaman soal desa ini terakhir ini. Oh, ya saya kebetulan juga di zaman saya ya sama dengan Bapak Presiden kita. Saya dulu ada Marudan Marmar Style, gaya Marudan Marlas Nyari. Hampir setiap Jumat sore atau paling tidak Jumat Sabtu sampai Minggu itu saya sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Kita tahulah Tapsel itu orang hanya mungkin melihat pasar Sipiro, padahal masih banyak di balik bukit, di lembah, desa-desa yang belum terjangkau ketika itu. Apakah di Sipiro, ada di kecamatan Saipardolokhole, ada di Arse, ada juga di Aikmila. Jadi apa itu namanya? Bagaimana juga mereka juga merasa terayomi sehingga bisa kita berdialog dengan langsung. Lalu kuncinya juga kalau katakanlah kepala daerah, bupati utamanya tentu yang berada sangat sulit terjangkau wilayah-wilayah desanya itu harus rajin turun ke tengah-tengah masyarakat kita. Kalau banyak kita bertemu dengan mereka, hal-hal yang tadinya mereka tidak tahu, kita berdiskusi. Tahu jangan formal-formal. Dikit di malam-malam kadang-kadang dia pulang dari sawah habis sholat maghrib isya, kita ngopi-ngopi dikit dia kita banyak diskusi. Ini juga menumbuhkan pengertian dia yang berbangsa dan bernegara. Itu bahagian daripada menimbulkan ataupun menumbuhkan semangat nasionalisme. Dengan demikian persatuan terjaga dan mudah-mudahan kalau ada pun informasi yang katakan keliru tidak cepat dia marak gitu loh. Langsung dia telan. Ya, jadi hoax gitu ya. Ya, tingkat desa ini kan kadang-kadang kalau tidak kalau tidak sering dapat informasi yang benar, katakanlah komunikasi yang kurang intens dengan pejabat maupun tokoh-tokoh yang mumpuni, kan sangat mudah ini marak, ini sangat mudah termakan berita-berita hoax. Tapi kalau udah sering bertemu, kata bapak itu kemarin waktu 2 bulan 3 bulan yang lalu sehingga begini kok, gitu-gitu loh. Jadi komunikasi itu juga menurut pengalaman saya menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta persatuan kesatuan antara pimpinan dengan grassroots rakyat di bawah, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, termasuk tentu para teman-teman anggota dewan dan tokoh partai politik. Komunikasi yang intens itu juga bagian penting untuk menjaga soliditas, membangun persatuan kesatuan mulai dari tingkat grassroots di desa, meningkat ke kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Nah, ini kunci-kunci penting saya kira. Demikian bincang tipis-tipis bersama Bapak Sarul M. Pasaribu.